Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tidak peduli seperti apa Anda ingin melawan, Anda harus bisa lepas dari saya. Sebaiknya Anda harus memikirkan cara bagaimana Anda bisa bertahan hidup. Jika tidak, ada kematian yang tersisa untuk Anda. Xiuyan berkata dengan dingin. Mendengar itu, mata utusan Dewa Iblis Abadi yang bernama Shindoshi berkedip. Ekspresinya langsung dipenuhi ketakutan karena dalam situasi yang dia hadapi sekarang, dia sudah tidak bisa meminta bantuan pada lusinan sosok yang menyeret rantai cahaya di depannya. Bahkan semua sosok tersebut sepertinya tidak memiliki niat sedikit pun untuk membantunya. Lagi pula mereka juga tidak tahu apa yang terjadi padanya. Senior, tolong biarkan jangan keluarkan jiwa saya dari tubuh saya. Selama senior bersedia memberikan saya kesempatan untuk bertahan hidup, saya bersedia menjadi anjing senior. Shindoshi memohon belas kasihan kepada Xiuyan. Karena sekarang dia bisa merasakan bahwa jiwanya akan dikeluarkan dari tubuhnya oleh jiwa lain. Sehingga dia tidak dapat memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Merasakan tekanan jiwa pihak lain yang semakin kuat, mata Shindoshi dipenuhi dengan ketakutan. Bahkan ada ekspresi panik di wajahnya. Namun dia juga tidak tahu harus berbuat apa, karena tidak peduli seberapa dia kuat dalam melawan. Namun di bawah kekuasaan jiwa semacam ini, dia tidak mampu menghentikan kekuatan jiwa pihak lain yang jauh lebih kuat. Sehingga dia hanya bisa membiarkan kekuatan jiwa tersebut terus-menerus menempati tubuhnya. Tepat ketika utusan Dewa Iblis Abadi, Shindoshi mengucapkan kata-kata itu, Goyan yang sebelumnya tidak bergerak sama sekali di dalam kompas terbang karena berpura-pura mati, tiba-tiba dia membuka mata birunya yang besar. Kemudian Goyan menatap Shindoshi dengan marah. Hei, apakah Anda mengatakan ingin menjadi seekor anjing pembunuh 1000 pisau? Itu hanya akan merugikan Anda. Jadi apakah Anda masih ingin menggantikan tuan anjing ini? Goyan berteriak dengan dingin. Kemudian dia melayang di udara, menatap Shindoshi dengan ganas yang ekspresi wajahnya dipenuhi dengan kepanikan. Namun setelah beberapa saat, ekspresi Shindoshi menjadi sangat sunyi. Segera Goyan menoleh ke samping dengan hati-hati. Kemudian dia menundukkan kepalanya menatap sosok Shindoshi yang duduk bersila dengan mata tertutup rapat. Bukankah Anda baru saja berteriak? Shindoshi tiba-tiba berkata. Mendengar itu, Goyan langsung menutup matanya. Kemudian dia terjatuh dari udara ke dalam kompas terbang. Sehingga bisa dikatakan bahwa akting Goyan sangat buruk. Sepertinya Anda baik-baik saja. Shindoshi yang masih menutup matanya perlahan membuka matanya. Kemudian dia berkata perlahan. Namun dia tetap duduk bersila di dalam kompas. Namun saat dia melihat pemandang di depannya, tiba-tiba dia menyipitkan alisnya sedikit. Jelas karena Xiuyan telah menempati sebagian besar tubuh Shindoshi. Dia bisa melihat pemandangan di depannya. Sungguh luar biasa. Ternyata dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis sebenarnya menggunakan metode ini untuk melawan invasi dari dunia lain. Xiuyan mendengus dingin. Pada saat ini, meskipun Shindoshi yang masih duduk bersila di dalam kompas terbang, meski tampilannya tidak berubah, tapi matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi memancarkan aura kekerasan, bahkan niat membunuh yang menyebar dari tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Lagi pula, Shindoshi sebenarnya dia tidak terlalu kuat. Setidaknya dia berada di keabadian Kaisar Langkah Kedua. Sehingga dengan kekuatan Xiuyan saat ini, Xiuyan dapat dengan mudah merebut tubuh Shindoshi tanpa mengalami kerugian sedikit pun. Adapun jiwa Shindoshi, Xiuyan juga tidak menghancurkannya secara langsung. Jelas Xiuyan juga harus tetap menjaga jiwa Shindoshi di dalam tubuhnya. Karena Xiuyan juga khawatir
Jika jiwa Xiandozi terikat oleh pembatasan, maka setelah kematiannya akan diperhatikan oleh pihak lain. Lagi pula sampai saat ini, Xiaoyan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dia sekarang memiliki berbagai pemikiran yang mendalam, yang menunjukkan Xiaoyan sekarang telah beranjak dewasa, sehingga dia harus berhati-hati dalam tindakannya sendiri. Terlebih lagi, Xiaoyan tidak memiliki banyak informasi yang berguna tentang dunia kuno Dewa Abadi dan Dewa Iblis. Karena jika informasi sebelumnya dia bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat, mungkin Xiaoyan tidak akan terjebak dalam susunan formasi ilusi seperti itu. Jika Goyan tidak memberikan petunjuk yang cukup, mungkin Xiaoyan masih terjebak berada dalam formasi ilusi ini. Goyan, orang ini hanya berada di keabadian Kaisar langkah kedua. Sekarang dia hanya langkah kedua. Jadi mengapa Anda tidak membunuh secara langsung? Xiaoyan bertanya dengan dingin. Mendengar itu, Goyan yang berpura-pura tertidur lagi, dia segera membuka matanya dan berteriak dengan keras. Memang benar orang ini berada di keabadian Kaisar langkah kedua. Tentu saja Tuan Anjing ini tidak takut padanya. Hanya saja Anda harus tahu bahwa Tuan Anjing ini tidak pernah membunuh siapapun. Goyan menjawab dengan cemberut. Jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak langsung mematahkan formasi ilusi ini? Mendengar jawaban Goyan, Xiaoyan tersenyum kecut, jadi sedikit terus bertanya. Hei pembunuh 1000 pisau sialan, Anda tidak tahu apa-apa tentang informasi ilusi ini. Dan formasi ilusi ini bukanlah formasi ilusi biasa. Itu terbuat dari bahan tertentu, sehingga formasi ilusi ini tidak dapat dipatahkan dari luar sama sekali, kecuali Anda menghancurkannya dari dalam. Goyan berkata dengan marah. Mendengar itu, Xiaoyan terdiam. Jelas dia tidak ingin bertanya apa-apa lagi. Pada saat ini, di dalam gumpalan cahaya yang mirip dengan bola ini, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Kemudian dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada ribuan sosok yang tersusun rapi sambil berdiri tegak dengan mata tertutup. Namun setelah Xiaoyan terbangun dari ilusi ini, dia sekarang dapat menyimpulkan bahwa pemandangan yang terjadi saat ini bukan lagi sebuah ilusi, melainkan sebuah kenyataan. Segera Xiaoyan perlahan berdiri untuk melihat-lihat banyak sosok di bawah tirai tipis, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Namun di bawah tatapan mata Xiaoyan, pemandangan di depannya seperti yang dia harapkan. Karena dia menemukan dua wajah yang dia kenal. Dan kedua orang tersebut ternyata memang Tianxun dan Ningyo, dua raja roh dari istana surgawi. Namun keduanya masih menutup mata rapat-rapat dan sepertinya tidak ada tanda-tanda akan bangun. Segera Xiaoyan menggerakkan pikirannya, kemudian sidik jari Xiandozi yang berada di dalam kompas terbang berubah dengan cepat. Pada saat yang sama, tiba-tiba sebuah celah muncul di dalam bola cahaya. Melihat itu, Xiaoyan langsung bergegas keluar dari sana sendiri. Karena Xiaoyan juga tidak bermaksud membangunkan semua orang yang terjebak dalam formasi ilusi tersebut. Karena Xiaoyan juga tahu bahwa tidak ada gunanya dia membangun semua orang sekarang. Setelah Xiaoyan keluar dari dalam bola cahaya, dia langsung datang ke dalam kompas, sehingga dia dapat melihat dengan jelas lusinan sosok yang menyeret bola cahaya terus bergerak maju. Namun Xiaoyan juga tidak mengetahui kemana mereka akan dibawa pergi. Sebelumnya jiwa Xiandozi berhasil ditangkap oleh Xiaoyan. Namun pada saat ini tiba-tiba jiwa Xiandozi terus melawan dan jiwanya terus bergerak untuk keluar dari tubuhnya. Namun setelah jiwa Xiandozi keluar, tiba-tiba dia berteriak dengan keras. Sial, saya tidak dapat melarikan diri. Melihat adegan itu, Xiaoyan mendengus dingin. Jelas dia tahu apa yang direncanakan Xiandozi. Jadi Xiaoyan menyegelnya dengan nyala api yang membentuk sangkar. Jadi mustahil bagi kekuatan jiwanya dapat menerobos kekuatan nyala api Xiaoyan yang sangat kuat. Apakah Anda ingin lari? Jika Anda tidak takut dimusnahkan oleh nyala api saya, maka segeralah keluar.
dan Anda akan tahu setelah mencobanya. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Setelah kata-kata Xiaoyan keluar, jiwa Xiandosi sedikit bergetar karena dia bisa merasakan panas terik datang dari sekeliling. Olah-olah akan jiwanya akan segera mencibir. Senior, tolong lepaskan jiwa saya dan tubuh saya adalah milik Anda. Namun biarkan saya untuk terus hidup. Bagaimanapun saya memiliki seorang lelaki tua di atas saya dan seorang lelaki muda di bawah saya. Jadi keluarga saya masih membutuhkan saya untuk mengurusnya mereka. Jadi tolong. Jiwa Xiandosi iblis menangis dengan sedih. Mendengar itu mata Xiaoyan menjadi lebih dingin. Dia menatap jiwa Xiandosi dengan tegas. Cepat katakan semua informasi tentang situasi sekarang di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis. Namun jika ada setengah kebohongan dari kata-kata Anda, saya bisa mencari jiwa Anda secara langsung dan saya akan mengetahui hasilnya tanpa bertanya. Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh, karena jika melihat situasi saat ini, dia membutuhkan orang ini untuk pergi ke tempat yang ditentukan orang-orang ini. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak tahu kemana mereka akan membawa semua orang kuat ini, dan informasi ini hanya dapat diperoleh dari jiwa Xiandosi sekarang. Senior, apa yang ingin Anda ketahui tentang dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis saya? Namun senior juga harus tahu, saya hanya berasal dari anggota keluarga kecil pengaruh di dunia Dewa Iblis Abadi. Jadi saya tidak memiliki banyak informasi yang saya ketahui. Jiwa Xiandosi berkata dengan getir. Anda harus menceritakan lebih banyak informasi tentang dunia iblis abadi ini dan apa yang sedang akan Anda lakukan. Xiaoyan berkata dengan dingin, kemudian menutupi jiwa Xiandosi dengan niat membunuh. Namun Xiaoyan juga menjaga tekanannya sehingga jiwa Xiandosi tidak terluka. Lagi pula, jika Xiaoyan menggunakan kekuatan pencarian jiwa, itu juga memiliki banyak kekurangan. Karena pasti ada banyak bintik-bintik ingatan yang rumit. Sehingga akan sulit menemukan ingatan yang Anda butuhkan. Jadi sebenarnya melakukan pencarian jiwa adalah tugas yang sangat melelahkan. Senior, sejauh yang saya tahu, sekarang ada sejumlah besar orang kuat dari dunia lain yang masuk ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi yang merupakan ancaman terbesar bagi dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Dan alam Iblis Abadi ini adalah yang terkuat dalam menekan invasi ini. Jika tidak menggunakan metode ini, saya khawatir dunia kuno Dewa Iblis Abadi akan menghadapi situasi ke dalam perang antara dunia. Pada akhirnya, dunia Dewa Iblis Abadi akan runtuh seluruhnya. Seperti halnya dunia tanpa batas. Xiandosi menjawab dengan serius. Mengapa makhluk hidup dunia Dewa Iblis Abadi menggunakan metode ini? Kenapa tidak menyelesaikan masalah dari sumbernya? Xiaoyan terus bertanya. Senior, dengan kekuatan junior sekarang, saya belum sampai pada tingkat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam lagi. Saya hanya mematuhi pengaturan para pemimpin. Bagi siapa saja yang menyusup ke dalam formasi ilusi, saya harus mengirimkan mereka ke alam Dewa Iblis Abadi. Xiandosi terus menjelaskan situasi yang dia ketahui. Mendengar itu, Xiaoyan menatap jiwa Xiandosi di depannya dengan serius. Meskipun dia telah mendapatkan avatar lagi, klon yang dia baru saja tangkap. Namun kualifikasinya sangat buruk. Jadi dia tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi avatar Xiaoyan. Namun jika Xiaoyan tidak melakukannya, saya khawatir Xiaoyan akan masih terjebak ilusi tersebut. Senior, semua yang saya katakan tidak ada kebohongan sama sekali. Jadi bisakah senior membiarkanku pergi? Jiwa Xiandosi menatap Xiaoyan dengan sedih. Dia terus iblis memohon sosok belas kasihan kepada Xiaoyan. Pada saat ini tubuh Xiandosi masih duduk bersila di samping Xiaoyan. Namun tiba-tiba dia langsung membuka mulutnya. Karena Xiaoyan ingin mengembalikan jiwa Xiandosi kembali ke tubuhnya. Jelas Xiaoyan masih ragu untuk menghancurkan jiwa Xiandosi. Karena mengingatkan situasi di dunia Dewa Iblis Abadi yang dalam kekacauan.
Jadi sekarang lebih baik tetap menjaga jiwanya. Lagi pula jika dia tidak tahu tempat yang si Yoyen datangi, dia bisa bertanya kepada jiwa Xiandozi secara langsung. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.